Seandainya tak diselamatkan paspor bermasalah, penerus Lionel Messi di Barcelona punya jalan cerita berbeda. Seandainya tidak diselamatkan paspor bermasalah, penerus Lionel Messi Ansu Fati tidak bakal berada di Barcelona seperti sekarang. Wonderkid Barcelona Ansu Fati adalah salah satu prospek menarik di jagat sepak bola saat ini. Ansu Fati baru saja kembali merumput bersama Barcelona setelah 10 bulan menepi akibat cedera lutut serius yang didapatnya pada awal November 2020. Setelah pulih, comeback luar biasa ditorehkan Fati ketika bermain untuk Barcelona dalam laga melawan Levante pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2021-2022. Berangkat dari bangku cadangan, pemain asal Spanyol tersebut turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-0 El Barca atas Levante. Waktu itu Fati baru turun ke lapangan pada menit ke-81 dan sukses membuat gol masa injury time. Momen tersebut tergolong spesial mengingat dirinya baru saja pulih dari cedera. Di samping itu, laga melawan Levante juga menjadi debut Fati menggunakan nomor punggung keramat Barcelona, yaitu nomor 10. Nomor 10 telah beralih tangan ke Fati setelah Lionel Messi memutuskan pindah ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021. Tak pelak jika Fati kini menjadi penerus sah Messi di Barcelona. Namun jalan ceritanya bisa saja berbeda dan dirinya malah bukan jadi penerus Messi di Camp Nou jika pemain berusia 18 tahun tersebut pergi pada tahun 2018. Dilansir dari Bolasport.com dari Calcio Mercato, pada Desember 2018, Fati nyaris hijrah ke klub Liga Prancis Nice. Perjanjian antara Barcelona dan Nice digelar dengan prakontrak dan semua berkas pelengkap telah disiapkan. Pergerakan pertama antara klub Prancis dan perwakilan Ansu Fati telah terjadi pada November 2018. Sementara itu, pada Januari 2019, Direktur Nice terbang ke Barcelona untuk menyegel kesepakatan soal Ansu Fati. Momen tersebut juga bertepatan dengan El Barca yang sedang bernegosiasi untuk Jean-Claire Todibo, bek Nice saat itu. Kesepakatan itu begitu cepat sehingga ayah Ansu, Bory Fati, sudah berpose dengan kaos nomor 9 Nice bertuliskan Fati di bagian punggungnya. Namun di luar dugaan, transfer jebolan La Masia tersebut urung terjadi. Hal ini dikarenakan paspor Uni Eropa milik Fati yang tidak datang tepat waktu. Saat itu Fati masih berumur 16 tahun dan baru beralih status kewarganegaraan menjadi Spanyol pada September 2019. Fati sendiri lahir di Guinea Bissau dan telah pindah ke Seville sejak berusia 6 tahun. Pada akhirnya Fati justru diberikan kontrak baru oleh Barcelona pada Juli 2019 dengan klausul pelepasan senilai 170 juta euro, sekitar 2,81 triliun. Namun rupanya Nice bukan satu-satunya yang meminati Ansu Fati saat itu. Chelsea, West Ham United, dan Juventus juga dikabarkan tertarik dengan pemain berposisi sebagai winger kiri tersebut. Calcio Mercato turut melaporkan bahwa Bory memiliki banyak negosiasi dengan ketiga tim tersebut. Akan tetapi lagi-lagi masalah paspor Fati menghentikannya meninggalkan Spanyol. Adapun debutnya bersama tim senior El Barca tergolong mengesankan ketika bermain melawan Real Betis pada laga pekan kedua Liga Spanyol 2019-2020. Kala itu Barcelona masih dibesut oleh Ernesto Valverde dengan Fati masuk menggantikan Carles Perez. Penampilan itu membuat Fati menjadi pemain debutan termuda kedua di Liga Spanyol dalam sejarah Barcelona. Tidak hanya tampil, Fati juga menyumbang 1 gol dalam laga yang berkesudahan bagi kemenangan 5-2 Barcelona atas Real Betis. Sejak saat itu Fati kini sudah mengumpulkan 14 gol dan 5 assist dari 45 penampilannya di lintas kompetisi bersama Barcelona. Luis Suarez lakukan selebrasi sindir Ronald Koeman, Atletico Madrid gebuk Barcelona. Luis Suarez melakukan selebrasi menyindir soal Ronald Koeman. Atletico Madrid gebuk Barcelona, partai big match tersaji pada pekan ke-8 Liga Spanyol antara Atletico Madrid versus Barcelona. Duel itu dilangsungkan di markas Atletico di Stadion Wanda Metropolitano Sabtu 2 Oktober 2021 waktu setempat atau Minggu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya Barcelona keok 0-2 dari Atletico Madrid. Menurut catatan dari WhoScored, Barcelona sebenarnya tampil mendominasi dengan memegang penguasaan bola sebesar 71%. Namun Atletico Madrid mampu bermain lebih efektif. Mereka sukses menciptakan 6 tembakan dengan 3 mengarah ke gawang. Sementara Barcelona membuat 9 peluang yang 2 diantaranya menuju tepat sasaran. Tim tuan rumah langsung tampil menekan sejak wasit Joan Martinez meniup peluit tanda kick-off babak pertama dimulai. Peluang pertama Atletico Madrid hadir pada menit ke-8 lewat sepakan keras Thomas Lemar dari luar kotak penalti, tetapi masih sedikit melebar di sisi kiri gawang.
Gawang Barcelona kembali terancam pada menit ke-17, kali ini melalui aksi Joao Felix yang memanfaatkan umpan pendek Lemar di luar kotak 16. Namun tendangan kaki kanan Felix masih menyamping di sisi kanan gawang. Pada menit ke-44, Luis Suarez akhirnya berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Suarez melakukan tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang sukses membobol gawang Ter Stegen. Saat merayakan golnya, Luis Suarez melakukan selebrasi seperti yang sedang menelpon. Selebrasi tersebut disinyalir menyindir Ronald Koeman yang mendepaknya dari Barcelona pada musim panas 2020 lalu lewat telepon. Pique ribut dengan Busquets. Dua pemain senior Barcelona, Gerard Pique dan Sergio Busquets ribut setelah Blaugrana kebobolan gol winger Atletico Madrid Thomas Lemar dalam duel pekan ke-8 Liga Spanyol. Aksi-aksi pemain Atletico itu tidak saja membuat Barcelona makin menderita, tetapi juga menimbulkan keributan antar pemain Blaugrana. Hal itu terlihat dari sejumlah potongan video yang tersebar di media sosial Twitter ketika Pique dan Busquets ribut di lapangan setelah gol dari Lemar di Stadion Wanda Metropolitano Minggu 3 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Marca, Busquets dan Pique beradu argumen soal proses gol Lemar itu. Dalam tayangan ulang, gol Lemar bermula dari kesalahan Ronald Araujo dan Oscar Migueza dalam menutup pergerakan Joao Felix di sisi kanan. Ketika Felix masuk di sisi tengah, Busquets juga terlambat menghambat ruang pemain Portugal itu agar tidak mengoper kepada Suarez. Pique sebagai orang terakhir terlihat kesulitan karena harus menjaga Suarez dan Lemar secara bersamaan. Akibatnya Lemar memiliki ruang yang terbuka dalam melepaskan tembakan saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Marc-André Ter Stegen. Konflik internal di skuad Barcelona ini menambah rumit perjuangan tim asuh Ronald Koeman pada musim 2021-2022. Kekalahan dari Atletico Madrid menempatkan Barcelona di peringkat ke-9 klasemen Liga Spanyol. Barcelona kini hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir, dengan 2 laga belakangan menelan kekalahan.